Jadi rencananya hari ini kita mau ke Curug Cibaliung. Cuman agak telat sih, tadinya mau berangkat sekitar jam 5. Terus sekarang udah jam setengah 10 baru mau berangkat. Menjalani rutinitas yang sama setiap hari terkadang akan menimbulkan perasaan bosan. Yap, setelah bosan dengan segala rutinitas di ibu kota dan segudang tuntutan pekerjaan, akhir pekan ini saya memutuskan untuk pergi mencari suasana baru. Dan dari penatnya hingar-bingar ibu kota, membuat saya mengambil keputusan untuk sejenak menikmati hidup bersama alam. Tujuannya adalah Curug Cibaliung atau dikenal juga Curug Lewi Baliung. Awalnya saya berencana untuk berangkat menjelang fajar, namun apa daya, mata baru terbuka saat jarum jam menunjukkan pukul 8.30. Inilah yang dinamakan manusia hanya bisa berencana. Ujungnya, Tuhan juga yang menentukan. Tiba di Sentul sekitar pukul 10.30. Tanpa beristirahat, saya langsung melanjutkan perjalanan melalui jalur perbukitan. Sekedar saran buat teman-teman semua, jika kalian ingin ke sini, lebih baik gunakan sepeda motor. Dan pastikan motor kalian dalam keadaan prima. Kalian tidak akan pernah tahu cuaca di kota hujan itu seperti apa, karena memang susah ditebak. Selain itu, jalur yang dilalui pun cukup sempit. Juga turunan dan tanjakan yang curam, membuat jalur ini terasa begitu menantang, namun cukup menyulitkan jika kalian membawa mobil. Cibaliung kemana? Ya di sini Bang. Lurus. Karcisnya sini ya. Motor masih bisa ke sana? Bisa iya, parkiran di depan. Sampai pada titik terakhir kendaraan bisa terparkir, sejenak saya mempersiapkan bekal terutama air minum untuk bekal di perjalanan. Dan disinilah trekking akan dimulai. Bukalah hati dan pikiran seluas-luasnya untuk menerima energi positif yang alam berikan. Keramaian khas ibu kota kini berganti dengan suasana khas kaki gunung yang menyambut dengan terpaan udara dingin yang menusuk kulit. Sejauh mata memandang, mata begitu dimanjakan dengan hamparan kehijauan yang sulit ditemui di kota-kota besar. Mengutip buku yang pernah saya baca, beberapa orang bilang kenikmatan berjalan berbanding terbalik dengan kecepatan berjalan. Pemandangan terindah justru terlihat ketika melambatkan langkah, berhenti sejenak. Di mataku, hal yang membedakan kualitas perjalanan apakah digunakannya hati. Ada orang yang pergi ke ratusan negara sampai sudah tak ingat lagi mana-mana saja yang pernah didatangi, selain bukti-bukti foto dan cap paspor yang menjadi piala kebanggaan. Ada orang seperti Lamli yang berjalan perlahan-lahan mendalami negeri-negeri, menyelami manusia, menganalisa sejarah, mempelajari budaya, dan mencatat setiap cerita. Bagiku, ujian pertama dalam perjalanan adalah pembuktian kesabaran. Ini treknya parah banget sih, cuman kebayar lah sama pemandangan sekitar. Udah mulai kelihatan pemandangannya. Terus ini air juga udah mulai kedengeran. Mudah-mudahan gak jauh lagi kita udah nemuin curugnya. Jalan lagi. Justru karena masih ada mimpi, kita jadi punya alasan untuk tetap hidup, terus maju, terus berjalan, terus mengejar, tanpa harus tergesa-gesa.
Curug Cibaliung adalah lokasi curug terdalam. Belum banyak pengunjung yang berdatangan ke lokasi ini, sehingga bisa dibilang lokasinya paling bersih alami dan lebih sepi. Sangat berbeda dengan Curug Leuwi Hejo yang dipadati dengan pengunjung. Air terjunnya tidak terlalu tinggi, namun cukup deras dan lumayan jernih. Sungai tempat bermuaranya air berwarna hijau toska dan lebih terlihat jelas pada saat musim panas. Menyusuri sungainya merupakan keistimewaan tersendiri. Selain kejernihan airnya, bebatuan raksasa di sekelilingnya di sepanjang mata memandang menimbulkan sensasi tersendiri, membuat kita lupa bahwa kita berada tidak jauh dari kota Jakarta. Kita udah nyampe di curug. Airnya bersih banget tuh. Cuman aslinya itu curugnya sebelah sana. Cuman karena di sana masih rame, jadi kita di belakang dulu. Dan karena ini kameranya nggak anti air, kita ganti dulu kamera. Dunia di matamu adalah cerminan dari dirimu sendiri. Caramu memandang dunia adalah caramu memandang diri. Jika dunia dipenuhi dengan kebencian dan musuh di mana-mana, sesungguhnya itu adalah produk dari hatimu yang dibalut kebencian. Jika kau kira dunia penuh dengan orang egois, itu tak lain adalah bayangan dari egoisme egomu sendiri. Dunia yang muram berasal dari hati yang muram. Sedangkan kalau dunia di matamu selalu tersenyum ramah, berterima kasihlah pada hatimu yang diliputi cinta. Ada aksi, pasti ada reaksi. Ada perbuatan, pasti ada balasan. Sebaiknya Anda berangkat pagi-pagi sekali setelah subuh agar tidak terlalu siang sampai di sana, sehingga dapat menikmati pemandangan pada cuaca yang belum terlampau panas, dan kemudian masih terang saat harus kembali ke tempat semula. Karena melewati area trekking saat sudah gelap cukup beresiko, terutama bagi Anda yang jarang atau belum pernah melakukan kegiatan ini sama sekali sebelumnya. Diperlukan kondisi fisik yang prima untuk sampai di tempat ini. Jadi, sebaiknya persiapkan fisik Anda sebisa mungkin. Jangan sampai Anda kelelahan atau sakit saat berada di perjalanan, terutama jika sudah memasuki area trekking. Berkelanalah agar kau mengerti arti sebuah kerinduan. Pergilah agar kau paham indahnya kepulangan. Petualang itu seperti burung merpati. Ratusan kilometer pun ia tempuh dengan berbagai medan yang berat sekalipun. Namun, ia pasti akan pulang ke sangkarnya. Tak ada yang salah dengan melangkah ke tempat-tempat yang jauh untuk mendapat wawasan baru atau juga mendapat pengalaman baru. Yang perlu diingat, sejauh apapun kita melangkah, kita punya tempat yang kita sebut rumah sebagai tempat untuk pulang. Tanjakannya kalian bisa lihat sendiri sampai ke atas. Nih,
kita baru naik Curug, kebayang kalau puncak medannya kayak gini terus. Dengan ini saya mengikrarkan tidak jadi ke puncak. Kau masih muda, jalan panjang penuh harapan masih membentang. Inilah kesempatanmu, pergilah, melangkahlah. Bawa dirimu ke tempat-tempat yang belum pernah kau datangi sebelumnya. Tempat mimpi-mimpimu bersembunyi, tempat harapan-harapanmu menunggu untuk diraih. Keluarlah dari zona nyamanmu, keluarlah dari lingkungan yang hangat dan terlalu mudah. Kepakan sayapmu dan terbanglah yang jauh. Benar, tentu saja, selagi kau muda, selagi kaki-kaki itu masih kuat melangkah, selagi mata masih awas menatap dunia, selagi api dalam jiwamu masih membara, sebelum kamu memutuskan untuk beristirahat dan membangun kehidupan masa senja, sebelum kamu menemukan belahan jiwa dan membangun hidup bersama, sebelum kamu menyesal karena mimpi-mimpi itu sirna, pergilah. Kalau sama si Jauhin udah habis ini diceng-cengin.